Langkah tanpa bayangan. Di ujung desa yang sunyi, di bawah atap reot yang hampir ambruk, hiduplah Sari. Usianya masih muda, namun beban hidup telah menorehkan garis-garis lelah di wajahnya. Sekrong, kandungannya memasuki bulan ke-7. 7 bulan penuh harapan, yang mendadak terenggut oleh kepergian suaminya. Pria itu, yang seharusnya menjadi tiang penopang, pergi tanpa kata, menghilang di telan kabut pagi, meninggalkan Sari seorang diri, dengan perut yang semakin membesar. Tak punya waktu untuk meratapi nasib. Demi janin yang ia cintai, ia harus bangkit. Siang hari, ia membungkuk di pinggir sungai. Tangannya kasar, menggosok tumpukan pakaian kotor. Malam tiba, ia beralih pada cahaya temaram lampu minyak. Mata lelahnya fokus menggerakkan jarum di atas kain. Ia menjadi buruh cuci, sekaligus penjahit. Menukar setiap tetes keringat dengan selembar rupiah. Namun, saat malam benar-benar larut, dan desa tenggelam dalam keheningan, Sari tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk perutnya, merasakan tendangan kecil di dalamnya, dan tangisnya pecah. Itu bukan tangis penyesalan, melainkan doa yang memohon kekuatan. Ia berbisik, memohon kepada Tuhan agar ia kuat. Hanya satu harapannya yang tersisa, agar anaknya, sang cahaya hidup, dapat lahir dengan selamat dan melihat indahnya dunia. Meski harus dibesarkan dalam sunyi dan penuh perjuangan. Semua berawal dari konflik yang tak kunjung usai. Dinginnya dinding rumah terasa memenjarakan. Di satu sisi, ada pertengkaran yang membekas di sisi lain. Ada kehidupan baru yang berdenyut kencang di rahimnya. Itu adalah malam di mana Sari membuat keputusan terberat. Dengan langkah gontai dan perut yang membesar, ia meninggalkan segalanya. Berharap menemukan damai di gemerlap kota yang asing. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, alam seolah ikut meronta. Hujan turun menderas, menyelimuti jalanan sepi yang gelap. Rasa sakit itu datang, begitu hebat, memaksanya menepi ke satu-satunya tempat berlindung yang ia temukan. Sebuah pos ronda tua, sepi dan dingin. Dalam keputusasaan dan ketakutan, sebuah keajaiban kecil hadir. Seorang ibu tua, yang entah dari mana, lewat di tengah badai itu. Dengan sigap, ia menjadi penolong tak terduga, menuntun Sari melewati batas antara hidup dan mati. Dan di dalam pos ronda yang reot itu, di tengah hujan yang tak henti, seorang bayi perempuan lahir. Di kegelapan itu, lahirlah secercah harapan. Ia menamainya Cahaya, sebuah nama yang menjadi pengingat abadi, bahwa bahkan di tengah badai terhebat sekalipun, akan selalu ada terang yang lahir. Tahun-tahun berlalu, Cahaya, bayi yang lahir di tengah badai itu, tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cerdas dan penuh ingin tahu. Namun, setiap hari, ia juga membawa beban yang tak terlihat. Di bangku sekolah, bisikan-bisikan itu selalu menghantuinya. Anak tanpa ayah, kata teman-temannya, tawa mereka menusuk hati kecil Cahaya. Ia seringkali duduk sendiri, menatap buku sambil menahan air mata yang mendesak keluar. Setiap kali ia pulang dengan hati yang remuk, ibunya, Sari, selalu ada di sana. Pelukan hangat Sari adalah obat bagi lukanya. Ayahmu mungkin pergi, sayang, bisik Sari lembut. Tapi Tuhan tidak. Tuhan selalu ada untuk kita. Kata-kata itu menjadi mantra bagi Cahaya. Perlahan, ia belajar untuk tidak membiarkan ejekan itu meruntuhkan semangatnya. Ia menyalurkan semua kesedihan, semua rasa sakit itu, ke dalam satu hal, belajar. Buku-buku menjadi sahabatnya, ilmu menjadi benteng pertahanannya. Di setiap halaman, di setiap angka, Cahaya menemukan kekuatan. Ia mungkin anak tanpa ayah di mata mereka, tapi ia adalah cahaya, terang yang tak akan padam, yang akan bersinar semakin terang. Bertahun-tahun berlalu, dan semangat Cahaya tak pernah padam. Kerja kerasnya di sekolah membuahkan hasil manis. Sebuah surat tiba, membawa kabar gembira yang mengubah segalanya. Beasiswa penuh ke universitas ternama. Dengan tekad membaca, Cahaya memilih jurusan analisis data. Dunia angka dan algoritma yang menjadi passion barunya. Siang dan malam dihabiskannya di antara buku-buku, komputer, dan tumpukan coding. Ia tahu, setiap detik yang dihabiskannya adalah investasi untuk masa depan. Lulus dengan predikat terbaik, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar. Dan di antara semua itu, sebuah tawaran datang dari seberang samudra. Sebuah perusahaan teknologi raksasa di Amerika Serikat menginginkannya. Mimpi itu kini nyata. Dengan gaji pertamanya, hal pertama yang ia lakukan adalah mengirimkan sejumlah besar uang untuk ibunya di kampung. Melalui telepon, suara Cahaya bergetar menahan haru. "Bu,
sebentar lagi kita akan tinggal bersama. Cahaya janji, ibu tidak akan kesepian lagi. Di balik gemerlap kota metropolitan, Cahaya tak pernah lupa dari mana ia berasal. Kini, ia bukan hanya seorang analis data. Ia adalah harapan, mimpi yang menjadi kenyataan, dan cahaya bagi ibunya. Di pinggiran kota Boston, di antara deretan pohon maple yang rindang, berdiri sebuah rumah mewah. Bukan sekadar bangunan, tapi monumen bisu dari sebuah perjuangan. Inilah rumah yang baru dibeli oleh Cahaya. Hari itu, Cahaya menjemput sosok terpenting dalam hidupnya, Ibu Nia. Wanita tua yang kini kulitnya berkerut, namun matanya memancarkan kehangatan yang tak pernah pudar. Cahaya menggenggam tangan ringkih itu. Air matanya menetes saat ia menatap ibunya yang terpaku memandangi. Kemegahan di depannya. Cahaya nada tulus bergetar. Bu, rumah ini bukan dari uang jerih payahku semata. Rumah ini adalah hasil dari setiap air mata yang ibu tumpahkan dalam kesendirian, dan setiap doa yang ibu panjatkan di sepertiga malam. Mereka melangkah masuk. Dinding-dinding itu kini menjadi saksi bisu kebahagiaan. Di dapur yang luas, mereka mulai memasak hidangan kesukaan ibu. Di ruang keluarga, tawa renyah mereka pecah, mengisi setiap sudut yang tadinya hening. Kisah Cahaya dan ibunya adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta, melainkan tentang janji yang terbayar. Mereka akhirnya menikmati hidup yang dulu hanya sekadar mimpi yang tersimpan rapat. Hidup yang manis, diwarnai rasa syukur dan cinta tanpa batas. Malam ini, di panggung yang megah ini, kita merayakan bukan hanya sebuah kecerdasan, tapi juga sebuah ketekunan yang luar biasa. Tepuk tangan meriah untuk Cahaya, peraih gelar analis muda terbaik tahun ini. Di tangannya kini tergenggam trofi, simbol dari ribuan jam kerja keras, pengorbanan, dan mimpi yang akhirnya terbayar. Namun, saat mikrofon mendekat, matanya mencari satu sosok. Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tapi milik seseorang yang mengajari saya bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Seseorang yang menjadi alasan saya untuk terus berjuang, meskipun dunia terasa berat. Untuk ibu saya, Sari. Tanpa ibu, saya bukan siapa-siapa. Di sudut ruangan, Sari tak kuasa menahan tangis. Mereka telah menaklukkan dunia, bukan dengan kekuatan, tapi dengan cinta yang tanpa syarat. Ini adalah bukti nyata bahwa janji seorang anak kepada ibunya adalah janji yang paling kuat dan paling indah.